Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku, bertemu kembali kita kali ini pada pembelajaran tematik masih. Pada kali ini kita akan mempelajari masih di tema 7, subtema yang ketiga, tetapi pada pembelajaran yang ke-6 atau pembelajaran terakhir pada subtema 3. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya Bapak selalu mengingatkan semangat kalian dalam belajar, jangan malas. Oke, tolong dipersiapkan buku tema 7-nya, buku tulisnya, pensilnya. Ketika ada yang penting, tolong kalian catat. Jika ada pertanyaan, kalian catat terlebih dahulu, kemudian kalian bisa ajukan ketika kita masuk nanti, insya Allah. Oke anak-anakku, kita mulai pembelajaran kali ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke anak-anakku, silakan buka buku tema 7-nya di subtema 3 dan kita masuk ke pembelajaran yang ke-6. Buka halaman 196. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang sikap kepahlawanan dan patriotisme tidak hanya dibutuhkan dalam meraih cita-cita kemerdekaan bangsa, namun juga dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan. Jadi sifat kepahlawanan dan patriotisme adalah sikap yang harus kita kembangkan ketika kita mengisi kemerdekaan kali ini. Apa itu sifat kepahlawanan? Sifat kepahlawanan yaitu sikap berani berkorban untuk kepentingan orang banyak. Patriotisme apa? Yaitu sikap kepahlawanan, sikap yang lebih mengedepankan orang banyak ketimbang kepentingan pribadi kita atau golongan. Contohnya sekarang kita tidak boleh keluar dulu, jangan dulu bermain di luar, kita stay at home atau tinggal di rumah. Ini salah satu sifat kepahlawanan kita. Bahkan kita bisa bahas tentang sifat kepahlawanan hari ini. Bahkan orang yang di rumah saja bisa sebut pahlawan dalam menghadapi pandemi corona ini. Oke anak-anakku, silahkan kalian buka bukunya. Kita belajar di pembelajaran yang ke-6. Oke. Ayo membaca. Silahkan baca buku halaman 197. Menghargai jasa pahlawan. Menghargai jasa pahlawan. Bagaimana cara menghargai jasa pahlawan? Dengan cara apa? Seorang pelajar itu dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, Jadi tugas kalian berbeda dengan para pejuang yang dulu. Tugas sekarang kita lebih mudah sebetulnya. Kalian giat belajar, seorang pelajar itu giat belajar, bekerja keras, berbudi pekerti yang luhur, guna memajukan bangsa Indonesia. Apa itu? Bagaimana sifat-sifat kepahlawanan? Yang pertama, rela berkorban. Apa itu sifat rela berkorban? Di sini kita bisa lihat. Sifat rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Seperti sekarang, pemerintah menganjurkan kita tetap di rumah selama pandemi corona ini. Kemudian harus cuci tangan, memakai masker, jaga jarak. Kita rela berkorban. Karena apa? Demi kepentingan orang banyak, demi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian sifat kepahlawan yang kedua apa? Berjiwa besar, bukan jiwanya besar. Dalam arti apa? Berjiwa besar adalah di sini kita lihat sikap
sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Contoh sekarang kita harus di rumah, harus berjiwa besar, harus sabar. Ya, kalau orang tidak punya jiwa besar, maka dia akan mudah marah, uring-uringan, berkata yang tidak baik. Ini maka sifat kepahlawan yang dua ini harus ada di jiwa setiap manusia. Ya, rela berkorban, berjiwa besar itu harus dimiliki oleh setiap manusia. Makanya kalian harus selalu belajar sepertinya, dilatih, insya Allah bisa. Oke, anak-anak lihat ya, menghargai jasa pahlawan. Oke, kita lihat di buku ininya, pembanding. Oke, menentukan informasi penting pada teks. Jadi apa teks atau bacaan itu mempunyai informasi yang penting. Apa informasi pemberitahuan? Ya, kan kalau bacaan itu terdiri dari paragraf-paragraf. Kita jadi tahu, oh paragraf pertama informasinya tentang apa. Kita bisa cari aja dari kalimat utamanya. Karena setiap paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas setiap paragraf. Jadi kalau ada paragrafnya 3, berarti kalimat utamanya ada di 3. Nah ini, kita lihat. Menentukan informasi penting pada teks. Ini teksnya menghargai jasa pahlawan. Nah, di sini ada 3 paragraf. Silakan kalian baca. Baca menghargai jasa pahlawan. Nah, setelah kita baca narasi yang berjudul menghargai jasa pahlawan, dari teks tersebut kita mendapatkan banyak informasi. Informasi pada teks bisa kita tulis dalam bentuk peta pikiran. Kita bisa menulisnya dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Menghargai jasa pahlawan. Jadi ada berapa paragraf tadi? Ada 3 paragraf. Jadi ada berapa petanya? Ada 3. Kalau bacaan itu ada 5, berarti petanya ada 5. Jadi ini paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Kita bisa lihat di sini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Ya. Nah, ini kan cara menghargai jasa pahlawan. Nah, di sini. Yang pertama apa? Informasi yang penting. Cara menghargai jasa pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pahlawan. Nah, ini. Kemudian, generasi penerus bangsa meneruskan cita-cita para pahlawan. Ya, di sini lihat. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, para pemuda bertugas meneruskan cita-cita para pahlawan. Nah, ini berarti ini kalimat utama paragraf kedua. Yang ketiga ini bisa. Di sini lihat yang 3. Kita bisa menerapkan nilai-nilai kepahlawanan untuk menjadi pahlawan pembangunan. Nilai-nilai kepahlawanan yang harus dimiliki pahlawan pembangunan antara adalah rela berkorban dan berjiwa besar. Nah, menghargai jasa pahlawan. Lihat ya. Bagaimana cara menghargai jasa pahlawan? Terutama pada seorang pelajar itu dengan cara apa? Belajar dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras. Tidak boleh menjadi generasi pemalas. Nah, bagaimana cara menghargai jasa para pahlawan? Dulu para pahlawan mengorbankan jiwa dan raganya dengan mengangkat senjata, bahkan ada yang diplomasi guna mencapai kemerdekaan. Cuman masa sekarang, ya, kita tidak perlu bersusah payah mengangkat senjata. Tidak. Dengan cara apa? Yang tadi, menghargai para jasa pahlawan dengan cara kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras. Sifat-sifat kepahlawan yang bisa kita teladani dari pahlawan. Yang pertama, rela berkorban. Jadi rela berkorban itu rela mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kepentingan orang lainnya.
Jadi berjiwa besar tadi, mau menerima kritikan, perbedaan hingga kekalahan dengan lapang dada itu. Berani, nah ini sifat pahlawan berani dia. Gak mungkin seorang pahlawan itu tidak berani. Berani yaitu sikap tidak takut atau gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, atau tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Jadi berani dalam bentuk kebaikan. Kalau kamu berani dalam kesalahan tidak boleh. Tawuran contohnya nggak boleh, jangan berani itu. Berani itu dalam hal kebaikan. Yang keempat, gigih, yaitu sikap teguh pada pendirian atau pemikiran meski menghadapi rintangan dan tidak mudah putus asa meskipun mendapat kegagalan hingga tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Gigih, contohnya kalian ingin mencapai cita-cita kalian harus tadi tidak boleh putus asa, rela menghadapi rintangan. Makanya kalian harus belajar. Demi apa? Demi mencapai cita-cita kalian. Jadi sifat yang bisa kita teladani dari para pahlawan, yang pertama rela berkorban, yang kedua berjiwa besar, yang ketiga berani, yang keempat gigih. Ya, perhatikan. Mari kita simak beberapa cara menghargai para pahlawan bangsa pada peta berikut. Cara menghargai jasa pahlawan. Ini kan menjalankan Pancasila, peraturan perundang-undangan yang berlaku, agama serta budaya bangsa dengan baik dan benar. Jadi kita harus menjalankan Pancasila, peraturan negara kita harus taat. Kemudian berprestasi di tingkat nasional maupun internasional untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Jadi kalian harus berprestasi guna mengharumkan bangsa Indonesia. Banyak sekali ya para pelajar, contohnya mereka juara olimpiade tingkat nasional, internasional, sehingga mereka mengharumkan nama bangsa Indonesia. Giat belajar untuk mendapatkan ilmu yang dapat digunakan untuk memajukan bangsa. Jadi carilah ilmu yang baik. Selanjutnya menerapkan sikap-sikap kepahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sifat kepahlawan apa aja? Rela berkorban, berjiwa besar, berani, dan gigih. Itu sifat pahlawan. Nah, sekarang menerapkan sikap kepahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh apa? Membantu orang tua. Ya. Kemudian berani mewakili sekolah untuk mengikuti kegiatan lomba atau lain-lain. Kemudian sifat kepahlawan kalian cara mau menolong orang yang kesusahan. Ya. Kemudian menghargai, di sini menghargai pengorbanan orang tua. Orang tua adalah orang yang telah berjasa mendidik kita dari bayi sampai kita sekarang. Makanya kalian harus menghormati kedua orang tua. Bahkan barang siapa orang yang selalu memuliakan kedua orang tuanya, insya Allah hidup di dunianya akan dimudahkan oleh Allah SWT. Makanya kalian, ketika kalian ada orang tua, maka kalian harus mentaati perintahnya, punya cita-cita untuk membanggakan kedua orang tua kalian. Sini ada bacaan terima kasih ayah dan ibu. Ya, lihat di sini. Tadi cara menghargai jasa pahlawan tadi kan sudah ya. Kita nah di sini mengamati gambar ini. Ini cara menghargai jasa kepahlawan. Kita lihat di buku satu lagi. Nah, terima kasih ayah dan ibu. Ini mereka adalah para pejuang ya. Para perjuang pahlawan kita, pahlawan anak-anaknya, yaitu ayah dan ibu. Makanya kalian harus menyayangi kedua orang tua ya. Bagi agama kita mengajarkan harus menyayangi kedua orang tua dan meminta doa kepada mereka. Jadilah kalian anak yang soleh, soleh, amin. Nih, terima kasih ayah dan ibu. Dalam menyikapi masalah sehari, nah ini masalah itu selalu ada ya. Bagaimana kalian mensikapinya? Silahkan nanti kalian buka, lihat di buku ini ya. Contoh situasi 1, Dondo tidak sengaja menginjak kaki Tengil. Dondo minta maaf pada Tengil, namun Tengil justru memarahi Dondo. Tengil menganggap Dondo sengaja menginjak kakinya. Persoalan sepele tersebut pun menjadi besar. Bagaimana sikapmu jika menjadi Dondo? Bagaimana pula sikapmu jika menjadi Tengil?
Jika saya menjadi dondol, saya akan meminta maaf. Jika saya dimarahi, saya akan bersikap sabar dan tidak ikut marah. Jadi berjiwa besar ya. Jika saya menjadi tengil, saya akan memaafkan orang yang menginjak dan tidak marah. Jadi sikapnya baiklah sikap memaafkan. Kalau kita berbuat salah, kita harus meminta maaf. Sekalinya orang yang meminta maaf kita harus maafkan. Kalau dia salah pada kita harus memaafkan. Karena orang memaafkan itu tidak pernah rugi, anak-anakku, ya. Jadi situasi yang kedua, di kelasmu sering diadakan ulangan harian. Bagaimana sikapmu jika mendapat hasil yang diharapkan? Bagaimana pula sikapmu jika hasilnya tidak sesuai harapan? Nah, jika saya mendapatkan nilai yang diharapkan, maka saya akan bersyukur dan tidak sombong. Nah, bersyukur itu minimal kita ucapkan alhamdulillah dan tidak sombong, tidak merendahkan nilai yang kurang daripada kita. Sebaliknya, jika hasil yang didapat tidak sesuai dengan harapan, saya tidak akan putus asa. Saya akan belajar lebih giat agar mendapat nilai yang sesuai dengan harapan. Jadi, yang tadi kita lihat, ya, kita harus belajar dari sikap para pahlawan. Yang pertama apa? Mereka rela berkorban, berjiwa besar, gigih, dan semangat. Itu. Kalian punya. Nah, ini situasi banyak contohnya ya. Menilai diri sendiri. Kalian bisa di sini. Tema seni lukis Nusantara di sini. Ini SBDP-nya tema lukis Nusantara. Jadi tema lukis kalau lukis itu kita menggambar. Karya seni lukis bertema keanekaragaman kesenian daerah. Ini banyak seperti ini kalian bisa lihat. Kita baca dulu. Tema lukis adalah gagasan, ide atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni. Jadi karya seni itu harus mempunyai tema juga, bukan hanya karangan juga. Jadi kalau kita menggambar itu tidak asal-asalan kita mau temanya apa nih, seperti ini. Karya seni lukis bertema keanekaragaman kesenian daerah. Ini kesenian daerah, kesannya. Karya seni lukis bertema perjuangan para pahlawan, seperti ini. Ini tema perjuangan. Karya lukis bertema hubungan manusia dengan kegiatannya. Contohnya sedang kamu lihat gambar sedang para petani sedang bergotong royong ini di pasar ya ini. Nah, sekarang membuat seni lukis bertema kesenian daerah. Kamu nanti buat kesenian daerah seperti tarian apa kayak ya. Kalian bisa lihat. Nah, jadi kita di ini belajar tentang tema seni lukis Nusantara, yaitu ada tema lukis kesenian daerah, temanya kepahlawanan dan kegiatan manusia. Ini lihat, nah ini sebagai contoh amati gambar berikut. Ini tema seni lukis daerah ya. Ini kebudayaan. Ini tentang apa? Kegiatan manusia. Lukisan-lukisan tersebut hanya sebagian dari karya yang menggambarkan keanekaragaman kesenian yang ada di Indonesia. Ayo kamu juga dapat membuat lukisan kesenian lainnya. Nanti kalian tolong buat lukisan yang mencerminkan budaya daerah ya, terutama budaya daerah kita saja. Oke. Sini sudah. Nah, ini perilaku pembiasaan tadi ya. Perilaku dalam pembiasaan, contohnya saya selalu membantu orang tua, pelaksanaan sudah atau belum, ini mudah ya. Sifat kepahlawanan. Oke anak-anakku, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran ke-6 ini. Pembelajaran ke-6 adalah pembelajaran terakhir dari subtema yang ketiga. Oke, Bapak ingatkan kembali ya, pada subtema ini kita yang pertama mencari informasi penting dari setiap bacaan dalam sebuah karangan. Yang kedua, mengambil sikap dari sifat para pahlawan ya, harus ditiru oleh kita. Apa itu sikap pahlawan yang perlu kita tiru? Yang pertama, rela berkorban. Yang kedua, berjiwa besar. Yang ketiga, gigih. Yang keempat, semangat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang karya seni lukis yang berhubungan dengan keanekaragaman budaya Nusantara. Jadi ada lukisan yang menceritakan tentang tarian, kegiatan sosial manusia, kegiatan saling membantu. Nanti kalian buat kegiatan atau lukisan yang bertemakan seperti itu ya, bernuansa tentang kebudayaan daerah kita. Oke anakku,
Cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf atas kekurangannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi Bapak. Semoga kalian mengerti dengan adanya tutorial seperti ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.